Minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Surah Al-A'raf ayat 82 sampai 87. Wa makana, dan tidak ada jawaban kaumnya. Ini tentang kisah Nabi Lut, melanjutkan kisah Nabi Lut. Illa, kecuali angqalu, bahwasanya mereka berkata, akhrijuhum, usirlah mereka itu. Siapa itu? Nabi Lut dan keluarganya dan umatnya, pengikutnya. Min qaryatikum, dari negeri kalian. Ya, innahum, sesungguhnya mereka itu Nabi Lut dan pengikutnya itu unasu yatatahharun, orang-orang yang merasa cuci, orang-orang yang merasa benar, yang merasa bersih. Nah, itu. Ini melanjutkan kisah Nabi Lut. Kita ketahui Nabi Lut itu hidup di Sodom, negara Sodom, ya, atau wilayah Sodom. Ya, itu kaumnya ini melakukan perbuatan yang belum pernah terjadi, yaitu sodomi, makanya kan, ya, enakan sotomi, ya, sodomi. Makanya kenapa disebut sodomi? Karena dilakukan oleh di negeri Sodom, nama negerinya. Nah, melakukan apa dia? Melakukan tindakan homoseksual. Jadi nggak seneng dengan perempuan, laki-laki senengnya dengan laki-laki. Aneh itu ya. Jadi kalau ngeliat laki-laki ganteng tuh suka. Nah, itu dilakukan tuh sesuatu yang belum pernah terjadi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Nabi Lut ini diusir. Ya, kenapa? Karena dia berdakwah, kan, menyampaikan ini haram, nggak boleh begini. Ya, melakukan tindakan yang kejinya luar biasa. Bayangkan tuh ya, sampai-sampai ya tindakan ini adalah tindakan yang sangat terhina, sangat tercela. Nah, ketika berdakwah itulah Nabi Lut diusir akhirnya oleh siapa? Oleh orang-orangnya sendiri, kampungnya sendiri, negeri Sodom. Ya. Jadi tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali mereka ngomong begini, akhrijuhum min qaryatikum, usir tuh Nabi Lut dan pengikutnya, umatnya. Kenapa? Innakum unasu yatatahharun, mereka itu orang-orang yang merasa suci, merasa benar, merasa bersih. Ya, usir aja, usir, keluarlah, jangan pura-pura ya merasa suci gitu ya. Ya, apa maksudnya nih ayat ini? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ya, jadi mereka itu tidak menjawab apa yang dilakukan oleh Nabi Lut, ya, dalam dakwahnya. Ya, gini, saya ini punya anak cantik-cantik, tuh nikahi saja anak saya, tuh banyak banget yang cantik-cantik, ya, daripada kamu dengan laki-laki. Nih anak saya cantik-cantik, karena nikah banyak anaknya, perempuan semua. Ya, kaum itu orang yang musrifun, keterlaluan, melakukan tindakan yang aneh. Masa sukanya dengan laki-laki? Ini anak saya cantik-cantik nih, nikahi nih anak saya nih. Nggak mau dia. Malah sukanya dengan laki-laki gitu ya. Nah, karena itulah tawaran Nabi Lut itu nggak dijawab. Tawarannya adalah malah diusir Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya. Ya, bukan hanya ngusir, dicela, ya, bahkan dikatakan Nabi Lut ini sebagai orang yang merasa suci, merasa hebat, merasa bersih. Itulah jawaban dari kaum Nabi Lut. Auzubillahi min dzalik. Fa'anjayna wa ahlau illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Lalu Allah selamatkan tuh siapa? Nabi Lut dan keluarganya dan pengikutnya, illa imra'atahu, kecuali istrinya. Ini nih. Jadi ada nabi yang istrinya masuk neraka. Siapa? Istri Nabi Lut. Ada nabi anak yang masuk neraka, namanya Nabi Nuh alaihissalam. Ya tuh. Jadi ada anak masuk neraka, anak nabi. Ada istri masuk neraka, istri Nabi Lut. Ya.
Yang parah lagi adalah ya raja masuk neraka, istrinya masuk surga. Siapa? Fir'aun. Istrinya solehah, Asia itu yang beriman kepada Allah. Nah itu. Jadi makanya jangan heran. Jadi kalau ada misalnya, nauzubillah ya, kiai istrinya kok begitu, kok anaknya begitu. Ya jangankan kiai, nabi aja ada yang kafir, masuk neraka tuh udah jelas kafir. Pamannya nabi apa? Nabi kita Muhammad SAW, Abu Lahab, Abu Jahal itu pamannya banget, masih keluarganya nabi. Tapi karena jahat pada nabi, ya Allah vonis neraka gitu. Nah Allah selamatkan tuh istrinya, tidak selamat. Makanya ilmu istri nggak selamat. Kenapa? Karena dia yang mengatakan tuh di rumah gua tuh ada laki-laki ganteng semua tuh. Jadi bukan nyuruh anaknya nikah, bukan. Kan waktu itu kebetulan ada malaikat-malaikat yang bertamu. Malaikatnya berbentuk manusia, ganteng-ganteng tuh. Nih ada di rumah gua nih, ganteng-ganteng laki-laki tampan nih, tuh. Oh, padahal bukan manusia, malaikat, Pak. Ya Allah. Ya kalau seandainya malaikat tuh kaget ya. Ya kan? Tuh, itulah istrinya. Jadi istrinya itu yang mempelopori homoseksual. Jadi boleh gitu. Padahal dia punya anak perempuan, aneh. Anak perempuannya nggak boleh. Jangan nikah sama anak saya. Mendingan nama ini yang tamu-tamu saya yang ganteng-ganteng. Parah kan? Itulah istri Nabi Lut. Nauzubillah. Ada, jadi gini, ada orang lakinya masuk surga, bininya masuk neraka. Ada dua-duanya masuk neraka. Siapa yang masuk neraka dua-duanya? Abu Lahab dan istrinya, kan? Tabbat yada Abi Lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa imra'atuhu. Istrinya kan? Istrinya tuh sama tuh, dua-duanya masuk neraka. Ada dua-duanya masuk surga. Nabi Ibrahim dengan istri-istrinya, ya istri-istrinya ada dua kan, Siti Hajar dan Siti Sarah. Ya anak-anaknya juga masuk, bahkan cucunya masuk surga. Siapa? Nabi Ismail, Nabi Ishak. Cucunya dari Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Oh nabi-nabi terus banyak tuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Dari Nabi Ismail, Nabi kita Muhammad SAW. Maka disebut dengan Khalilullah, kekasih Allah, Nabi Ibrahim. Ya, coba. Nah istrinya Nabi Lut tuh bukan termasuk dia selamat oleh Allah. Dia tidak diselamatkan, malah dihancurkan, mati bersama orang-orang Sodom itu. Kanat minal ghabirin, dialah yang menjadi bagian daripada mereka. Ghabirin, yang tertinggal, yang disiksa oleh Allah dengan siksaan yang luar biasa. Begitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala beritahukan bahwa ya jangan diajak istrinya, ya jangan emang nggak mau, dia nggak mau, emang walaupun nggak diajak nggak mau, ya kan? Ya. Tapi ada juga ulama mengatakan istri Nabi Lut tuh mau tuh keluar dari kampung itu, tapi dia nengok ke belakang. Makanya kan nggak boleh, jangan nengok ke belakang. Istri Nabi Lut nengok, nah ketika nengok itulah mati juga akhirnya. Ini dalam sebuah tafsir di tafsir Ibnu Katsir. Ilmu minal ghaibir, Allah binasakan, Allah hancurkan, Allah kirimkan musibah. Apa musibahnya? Coba lihat ajabnya. Wa amtorna alaihim mataran. Kami hujani mereka dengan hujan batu. Berarti hujannya bukan hujan air, Pak. Hujan batu. Batunya batu neraka lagi. Gimana rasanya tuh? Ya, saking dahsyatnya hujan yang terjadi pada saat itu. Fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Lihatlah bagaimana jadinya akibat kesudahan orang-orang yang melakukan dosa. Ya. Ada yang mengatakan bahwa batu itu seperti yang dulu Allah nanti hancurkan Abraha. Tahu Abraha itu, Pak? Raja Abraha itu kan mau menghancurkan Ka'bah. Dia raja di Yaman, ingin menghancurkan Ka'bah, dia bikin Ka'bah tandingan. Kenapa? Karena di Mekah itu orang makin banyak terus, makin banyak yang tawaf, bisnis berjalan, ekonomi luar biasa. Tapi di sana ya nggak ada tuh. Makanya dia bikin Ka'bah miniatur, lalu dihancurkan dengan pasukan gajah waktu itu. Ya Allah Allah kirimkan batu dari neraka. Itu dalam surah apa tuh? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum
Wa arsala alaihim tayran ababil, dibawa oleh burung-burung ababil. Tarmihim bi hijaratin min sijil, dan itu membawa batu dari sijil, neraka sijil. Makanya ketika kena batu itu Pak, itu bukan hanya tinggal tengkorak doang. Semuanya mati kalau kena batu itu, neraka sijil. Nah, kalau ini wallahu alam apakah sama? Pokoknya dikirimkan oleh Allah itu batu, jadi hujan batu, semuanya mati semuanya. Ya, bukan hanya itu ya, tapi utuh, fisiknya utuh, diutuhkan oleh Allah supaya apa? Supaya jadi pelajaran. Lagi begituan Pak, maaf, lagi homoseksual. Jadi makanya kan dicoba aja lihat di YouTube atau di Google ya, kaum Sodom ya itu pada begituan, lagi begituan dibunuhnya. Dia ya lagi gancetan begitu gitu. Ya ada itu Pak, patung-patungnya ada itu. Artinya bukan patung, memang dulunya dia begitu. Jadi kayak si maling kundang gitu ya, jadi batu. Jadi kena batu itu jadi batu gitu. Jadi begitu jadi batu. Nauzubillah, lagi begituan. Nauzubillah min dzalik. Ya itulah. Ya. Nah, karena itu ya, orang-orang yang melakukan tindakan homoseksual, hukumannya apa? Hukumannya mati Pak, rajam. Jadi langsung rajam. Jadi begini, hukuman pezina itu kan ada dua. Ada dengan dicambuk, ada dengan dirajam. Dicambuk itu adalah bagi orang yang belum nikah atau dia masih bujangan atau masih gadis. Kalau dia berzina, hukumnya apa? Cambuk sampai 100 kali. Yang kayak di Aceh itu. Nah, kalau dia sudah nikah, janda duda atau dia punya istri, punya suami, hukumnya rajam. Rajam itu adalah bikin lubang tanah, dia masuk, lalu tinggal kepalanya doang. Setiap yang melewati itu lempari dengan batu sampai mati. Itu hukum rajam. Nah, homoseks ya, lesbian sama, termasuk lesbian, homoseksual. Ya Lut, kaum Nabi Lut itu hukumannya apa kata Rasulullah? Man wajadtu ya'malu amalan qaum Lut faqtulul fa'il wal maqul bih. Siapa orang yang melihat perbuatan kaum Lut, bunuhlah pelakunya dan yang melakukannya, yang dilakukan, artinya yang melakukan dan yang dilakukan, dua-duanya dibunuh. Mati, hukumannya mati. Yang miris kita tuh, nauzubillah ya, seorang syekh itu ya kan katanya kepada orang-orang, nih kalau pengen kuliah di Mesir ya gratis, pasti masuk, nggak perlu biaya banyak. Dikejain Bang, dan itu banyak korbannya. Itu ramai kan di TV kan. Astagfirullah, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah ya Rabbana, na'udzubillahi min dzalik. Coba, jadi hukuman rajam langsung sampai mati. Jadi hukuman orang yang Lut itu, kaum Lut itu, Sodomi itu langsung mati. Jadi bukan cabuk aja, rajam. Nah, bagaimana misalnya maaf ya, ada seorang suami, hubungan suami istri, lalu masukinnya bukan lewat lubangnya, lewat belakangnya, lewat anusnya, kayak kaum Nabi Lut juga kan. Apa kata pendapat Imam Syafi'i? Ya, orang yang melakukan tindakan itu namanya luyiyatus sughra, perbuatan kaum Lut yang kecil, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram Bang, nggak boleh Bang, nggak boleh, kecuali ke sasarannya, itu beda. Tahu ke sasaran ya, walaupun lewat belakang tapi sasarannya, maka boleh. Itu yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi ceritanya begini Pak, ini bukan masalah porno ya. Jadi sahabat itu nanya, celaka saya Rasulullah, celaka. Kenapa celaka? Maaf nih, awalnya diomong ini, saya hubungan semalam sama istri lewat belakang. Lalu Rasulullah nanya, lewat belakang terus masuk ke sasarannya? Boleh, nggak apa-apa. Kira-kira paham nggak Pak? Nah, ini maaf udah nikah semua kan ya, kecuali kalau yang belum nikah bingung apa maksudnya, sasarannya apa ya? Maaf Muid ya, udah dulu masa mudanya masih. Ya artinya boleh tapi sasarannya. Yang nggak boleh itu bukan sasarannya. Artinya kaum Nabi Lut itu sama tuh, lewat anus namanya. Jadi ada anus itu di belakang di pantat, ada yang itunya ya. Itulah artinya. Jadi boleh ya, boleh halal. Ya, yang nggak boleh adalah anusnya, itu haram hukumnya. Tapi memang tidak namanya
namanya luya apa? Kalau bahasa fikihnya luyiyatus sughra, perbuatan kaum Lut yang kecil gitu ya. Haram aja, nggak dihukum, haram aja. Ya, tapi memang bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Yaitu kan lubang isi kotoran. Namanya kotoran dimasukin. Kita kalau minum misalnya minum apa ya, bukannya air yang kayak putih begini, bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Minum air racun gimana? Ya, airnya kan sumber penyakit. Auzubillah. Nah ya, ini tentang kaum Nabi Lut sudah selesai. Sekarang kisah kaum Nabi Shu'aib. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban, dan kami utus kepada kaum Madian, yaitu saudaranya mereka. Artinya masih keluarga mereka, masih saudara. Namanya Shu'aib, Nabi Shu'aib. Ini kisah Nabi Shu'aib nih. Ini beda nih kalau tadi kaum Nabi Lut yang homoseksual. Kalau sekarang transaksi jual beli tapi caranya menipu. Nah, ini nih. Jadi dia memang jual beli tapi jual belinya menipu. Seperti apa? Mari kita lihat ayatnya. Qad ja'atkum bayyinatun mir rabbikum fa'ful kaila wal mizana wala tabghasun nasa asya'ahum wala tubsiru fil ardi ba'da islahiha. Telah datang kepada kalian hai kaum Madian bayyinatun, bukti yang jelas, ya, mir rabbikum, dari Allah Tuhan kalian. Fa'ful kaila, sempurnakanlah takaran, wal mizan, dan timbangan. Jadi kaum Nabi Shu'aib Madian ini, jadi kalau dia itu umumnya semuanya pedagang, tapi pedagangnya curang. Pedagang yang curang dia, ya sekarang juga banyak ya. Jadi mungkin kalau jual beras atau jual apalah gitu, dimainin itunya, ya, timbangannya dimainin supaya untung besar pedagang. Dan itu dilakukan bertahun-tahun oleh kaum Madian. Supaya apa? Supaya banyak duitnya, dia menghalalkan segala cara. Ya, dia menipu, jual beli dengan cara menipu pembelinya. Nah, di Cina, ini bukan orang Islam ya, Cina itu Pak, setiap hari itu ada apa? Instruksi semacam kalau kita Satpol PP dah. Ya, razia. Jadi setiap orang yang jualan tuh itu diperiksa langsung saat itu juga. Kalau cuma satu apa ini cuma dikit aja, setengah kilo atau setengah on, langsung diambil, langsung dihancurin saat itu juga. Itunya Pak, timbangan langsung dihancurin. Jadi harus benar-benar tepat. Itu Cina bukan negeri Islam. Begitu sampai ketat begitu. Itu ada videonya viral tuh kan. Ya, jadi kayak Satpol PP dikeliling ke pedang-pedangan diliatin, kalau apa namanya tidak tepat langsung diambil, langsung dihancurin saat itu juga. Jadi ada kayak macam palu gitu yang gede itu yang bisa hancurin itu. Begitu Pak. Kalau kita kan ya nggak tahu itu kan. Ya banyak nih, dan sekarang masih terjadi di Indonesia ini banyak banget Pak. Ya di pasar gitu kan. Ya kan. Ya jadi banyak pedagang ingin dapat untung banyak, yaitu dengan menipu penjualnya. Dan ini dilakukan oleh kaum Madian namanya. Kaum Madian begitu Pak. Apalagi kejahatannya, wala tabghasun nas. Ya, jangan mengurangi itu. Yang mengurangi apa? Barang-barang asya'um, barang mereka. Jadi dia pengen dapat untung banyak dengan menguranginya. Nah, itu dilakukan bertahun-tahun Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kaum Madian, namanya kaum Madian. Namanya nabinya Nabi Shu'aib. Ya, Madian ini awalnya nama kabilah. Lalu akhirnya karena banyak makin berkembang jadi nama kota. Dia terletak di mana? Di jalur Hijaz itu ya, dijelaskan di sini. Ya, Hijaz. Di daerah sana Arab ya, Hijaz. Kemudian ya, wala tusubil ardi. Janganlah kalian merusak muka ini dengan maksiat, dengan perbuatan kafir. Islahnya Pak, setelah Allah utus, setelah baiknya negerinya. Jadi Nabi Shu'aib itu menasehati, kalau jual beli itu nggak boleh begitu, harus adil takarannya, timbangannya. Jangan mengambil untung banyak dengan mengurangi
ya, supaya untungnya berlipat-lipat ganda, ya. Jangan berlaku khianat, jangan licik, jangan kurangi ya, supaya untung banyak. Itulah pemalsuan. Makanya dalam surah Al-Mutaffifin Allah langsung mengatakan jelas nih, wailul lil mutaffifin alladzina ijaktalu, wailul lil mutaffifin. Ya, apa wailul itu? Celaka, neraka wel buat orang yang suka mengurangi timbangan, mengurangi takaran, curang dalam berjual beli. Ya, nah ini peringatan yang sangat keras dalam Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala saking langsung masuk neraka wel. Jadi neraka itu kan ada neraka jahim, jahanam, ada neraka wel. Neraka wel itu ternyata bukan hanya orang yang sholatnya sahun, tapi juga untuk orang yang suka curang dalam bermuamalah, dalam jual beli. Zalikum khairul in kuntum mu'minin. Ya, demikian itu lebih baik bagi kalian kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah menjelaskan Nabi Syuaib ini memiliki kelebihan, Pak. Kalau zaman dulu namanya Kiai Haji Jinun MZ, dai sejuta umat. Nah, Nabi Syuaib ini ahli pidato, Pak. Kalau dia ngomong tuh orang pada datang semua tuh, terkesan dengan omongannya. Jadi pidatonya itu benar-benar ya kayak almarhum Kiai Jinun MZ lah. Ya kan? Kalau setiap tablik akbar tuh sampai ribuan, jutaan orang, makanya dai sejuta umat. Nah, Nabi Syuaib ini kelebihannya begitu, Pak. Kalau dia lagi pas pidato tuh orang-orang lagi di pasar, Pak, langsung pada deketin dia. Karena tausiahnya, ceramahnya itu luar biasa. Makanya diberikan gelar oleh Allah ahli pidato para nabi. Kenapa? Karena kalau dia ngomong orang tuh terkesan, omongan itu luar biasa, fasih ungkapannya. Nah, kayak Jin MZ lah begitu ya. Kalau Jin MZ kan ceramah tuh Masya Allah. Sampai sehari ini saya kagum dengan retorikanya. Alhamdulillah tahun sebelikmah saya pernah duit sama beliau. Tapi sayang videonya kemana tahu. Ya, ini Bang, saksinya Bang Udin kan, waktu ceramah di Bank Mandiri, almarhum Jin MZ itu tausiah, saya zikir. Awalnya saya duluan. Namanya Kiai senior, dia mohon maaf, Ustadz mohon maaf, saya minta waktu, saya duluan dia. Ya namanya orang senior ya pasti dong. Allah, itu kesannya luar biasa. Sayangnya dulu nggak ada kayak sekarang tuh. Ya foto-foto begitu, paling fotonya di sana ada di Bank Mandiri. Benar, alhamdulillah. Jadi pernah ngalamin duet sama almarhum Kiai Jinun MZ, Masya Allah. Allahu Akbar ya. Memang retorikanya luar biasa. Nah, Nabi Syuaib ini kelebihannya begitu. Tapi pidato doang, nggak didengerin. Dia ngomong, jangan curang, ya, jangan melakukan tindakan yang bodoh. Kamu untung di dunia, di akhirat celaka. Tapi dunia pun tidak berkah. Makanya rezeki dari yang haram itu tidak akan berkah, celaka. Nauzubillahi min dzalik. Wala taqudu bikulli siratin tu'iduna wa tasudu an sabilillah. Ya, janganlah kalian duduk di setiap jalan untuk mengancam dan kalian menghalangi dari jalan Allah. Jadi kejelekannya kaum Nabi Syuaib, orang Madian, selain mengurangi timbangan, ya, mengurangi takaran dalam jual beli, dia itu orang-orang yang suka kalau kita itu ya di pos ronda gitu. Ya ya duduk-duduk gitu ya. Kerjaannya duduk-duduk, dan itu banyak. Duduk-duduk di pinggir-pinggir jalan, tapi bukan hanya duduk doang. Setiap orang lewat dibegal, dipintain duit lah. Kayak sekarang tuh preman lah. Ya preman begitu. Itu terjadi Pak di orang Madian begitu. Jadi duduk-duduk bukan sekedar duduk. Jadi setiap kabilah orang bawa onta, bawa kuda, diambil ontanya, diambil kuda, hartanya dirampok. Ya rampok lah, begal jalan tuh. Ya, sampai bukan hanya itu. Sampai orang-orang mau ingin mendengarkan tausiah, istilah ceramah Nabi Syuaib, itu juga ya dipalak gitu, dirampok. Ya kan, makanya buat tasuduna an sabilillah, ya, menghalangi orang dari jalan Allah. Ingin mendengarkan tausiah tapi ditakut-takuti, jangan, ya. Jadi tukang palak, tukang pemeras itu
kejelekan kaum Nabi Shu'aib, ya. Nauzubillahi min dzalik, ada di ayatnya, ya. Kemudian apa lagi? Man amana bihi, yaitu orang yang beriman kepada Allah, wa tabghunaha iwaja, dan kalian menginginkan penyimpangan yang jelek, penyimpangan yang luar biasa, ya. Itu yang dilakukan oleh penduduk Madian. Jadi pertama, dia tidak beriman kepada Allah, yang kedua dia maksiat, yang ketiga kalau jual beli dia curang, mengurangi timbangan takaran, lalu yang keempat dia paling jelek, dia menghalangi orang dari jalan Allah, ya, dipalak kalau orang lewat jalan situ. Jadi kalau orang udah terkenal, pokoknya hati-hati. Tapi namanya orang kangen dengan tausiah Nabi Shu'aib, ya ke sono juga dari berbagai penjuru, tapi di sana dirampok, dipalak, dimintain duit. Nah, preman lah, preman kampung, ya. Ya, wazkuru iz kuntum qalilan fakassarakum. Ingatlah kalian ketika kalian berjumlah sedikit, maka Allah perbanyak. Ingat kalian dulu tuh kalian tuh cuma kampung kecil. Sekarang Allah karuniakan karena kalian punya istri, berkembang biak, banyak anak, banyak keturunan. Makanya orang negeri Madian ini orang-orang yang banyak anaknya, banyak keturunannya. Allah perbanyak mereka, ya, perbanyak mereka. Tetapi wanzuru kaifa kana akibatul mufsidin, lihatlah bagaimana jadi akibat orang-orang yang suka merusak, ya. Jadi artinya adalah lihat tuh kaum yang lain-lain, kaum Lut, kaum yang lain, coba lihat tuh, Allah hancurkan dengan gempa, Allah hancurkan dengan hujan batu. Coba lihat, perhatikanlah bagaimana orang-orang yang suka merusak. Arti begini Pak, kalau orang maksiat pasti ada balasannya, nggak di dunia, di akhirat. Nah kalau zaman dulu inilah apa nama alhamdulillah kita hidup jadi umat Rasulullah Muhammad SAW. Ya, karena keberkahan beliau, rahmat beliau, syafaat beliau, Allah tidak turunkan langsung seperti umat-umat dahulu. Kalau umat dahulu orang maksiat, zalim, Allah langsung hancurkan. Nah seperti itulah yang dilakukan Allah kepada kaum Madian, kaum Nabi Shu'aib. Ya, wa in kana ta'ifatun, dan jika telah ada sekelompok minkum dari kalian amanu beriman billazi ursitu bihi, dengan apa yang aku telah utus dengannya, yaitu wahyu Allah Subhanahu wa taala, wa ta'ifatun lam yu'minun, dan sekelompok orang yang tidak mau beriman, ya. Jadi ada yang beriman, ada yang enggak beriman. Fasbiru, sabarlah kalian, hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah menetapkan keputusan di antara kita. Ya, keputusannya kapan? Nanti ketika di akhirat. Tapi jelas keputusannya. Orang beriman, surga, ridho Allah, bahagia. Orang kafir, ya neraka, murka Allah, celaka. Wallahu khairul hakimin, dan dialah Allah sebaik-baiknya pemberi hukuman, pemberi keputusan hukum. Jadi Allah menetapkan hukum, ya, di dunia sangat jelas, apalagi di akhirat. Tapi kalau di dunia itu biasanya jamaah rahimakumullah, kalau umat yang dahulu tuh, ya, dengan bencana dahsyat. Kalau yang sekarang itu biasanya mengalami begitu Pak. Misalnya orang yang suka mengurangi timbangan, orang yang suka riba, orang yang suka korupsi, coba lihat keluarganya, anaknya narkoba, misalnya kan, istrinya selingkuh, bahkan berzina. Biasanya begitu Pak, itu akibat dia kan. Man akala luqmatan min haram, siapa yang makan sesuap dari haram, dan tuqbal arba'in lain, Allah tidak terima sholatnya, ibadah 40 hari 40 malam, ibadahnya nggak diterima. Akibatnya di dunia itu dirasakan bisa ke keluarganya. Misalnya orang yang nggak mau berzakat, berinfak, bersedekah, berakal, pelit ya, hartanya bukan bertambah, makin susah. Bisa jadi caranya Allah menarik hartanya dengan cara yang lain, dengan cara penyakit yang akhirnya ngeluarin uang sampai beratus-ratus juta, bermiliaran. Dia berobat ke Singapura, ke Amerika. Harusnya karena dia nggak pernah berinfak, berzakat, berkurban, itu Allah tarik dengan cara yang beda.
Sama aja kan ngeluarin duitnya, ngeluarin duit juga, tapi ngeluarin duit apa? Biaya obat, biaya rumah sakit. Ada yang begitu nggak? Banyak. Kenapa dia begitu? Karena dia tidak mau memberi, tidak memberi zakat. Tapi kalau orang yang dermawan, zakat, infak, sedekah, wakaf, amal jariah, kurban, itu insya Allah dijauhkan dari begitu ya. Ada atau juga keluarganya berantakan, ya cerai lah, atau istri selingkuh lah, atau suaminya melakukan zina lah, kan ada kan? Dulu ada tuh kepala daerah, kayaknya bagus banget kan ya, wow pakai peci, kalau ceramah tuh kayak Islami banget, religius. Ternyata doyannya sering jajan. Tahu yang jajan Pak? Yaitu wanita yang apa ya, kalau laki-laki namanya hidung belang, kalau wanita namanya jablay. Apa kalau dulu tuh namanya kupu-kupu malam. Nah itu, iya. Padahal isinya cantik kan ya, tapi pengennya yang begitu. Itulah setan. Jadi gini Pak, kalau orang harta haram masuk ke dalam dirinya, pengen melakukan yang haram. Kalau harta halal, pengennya melakukan yang halal. Pengennya ibadah, pengennya taat, pengennya sedekah, pengennya infak, pengennya kawin lagi. Ya kan ya? Ya kan zina nggak mau kan? Nauzubillah. Ya. Maka kadang-kadang ibu ini aneh nih. Kalau poligami dikecam, nikah lagi ini apa namanya, poligami dikecam, kalau zina tidak. Nauzubillah. Saya mah nggak apa-apa Ustaz, suami saya kau apa namanya, yang penting jangan kawin lagi. Dia mau jajan dimanapun boleh. Astagfirullahaladzim. Ini wanita yang luar biasa jahatnya ini. Sama aja tuh istri Nabi Lut tuh ya. Itu sama aja, nggak jauh beda tuh. Nauzubillah. Nah, pelajaran kita ambil dari dua kisah Nabi ya. Pertama kisah Nabi Lut. Ya, yaitu jangan sampai anak keturunan kita semua ada yang melakukan tindakan yang jahatnya luar biasa ini. Sekarang bukan profesi Pak yang aneh gitu. Kalau dulu kan biasa perbuatan dilakukan orang-orang preman jahat, tapi sekarang ada yang kiai, ada yang ustadz, ada yang syekh, ada yang ya itulah aneh kan ya. Inilah negeri kita, kita sedang diuji keimanan kita. Maka jangan lihat orang yang sorbannya bagus, bajunya bagus, gelarnya kiai, jangan. Coba lihat akhlaknya, ibadahnya, istiqomahnya enggak. Biasanya tuh pengaruh dari itu Pak. Kalau orang enggak istiqomah, biasanya pasti dah. Ya itu. Ya ada santrinya dikerjain tuh di mana di Pati apa tuh di Jawa Tengah. Ada yang digerebek kan oleh masyarakat kan. Ada ngerjain ya, santri-santri digituin. Astagfirullahaladzim. Nah ini kaum Nabi Lut jadi pelajaran. Jangan sampai terjadi. Yang kedua kaum Nabi Shu'aib. Nabi Shu'aib ini adalah curang dalam bermuamalah, berekonomi, mengurangi timbangan, mulai takaran, sehingga Allah hancurkan sehancur-hancurnya dengan gempa, dengan azab yang Allah turunkan. Namanya kaum Madian, negeri Madian, ya kaum Nabi Shu'aib. Padahal nabinya seorang yang pandai pidato, ceramahnya bagus, fasih, tapi kaumnya ada rusak. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kisah dua nabi ini kita jadi pelajaran ya. Jadi mohon maaf seminggu ini saya ada di Bandung, mohon doanya supaya sukses berjalan ya. Ya ini bukan bisnis, saya kan dosen ya, dosen yang belum berhak jadi dosen. Jadi namanya sertifikat ya. Untuk dapat sertifikat itu ternyata di Bandung, di UIN Bandung. Ya, jadi mohon doanya semoga diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli. Insyaallah besok